nama saya Fitriani dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Voltehan. Saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi pada wanita setiap bulannya. Teman-teman pasti tahu dong menstruasi itu apa, apalagi para wanita yang mengalami setiap bulannya. Jadi, pengertian dari menstruasi adalah perdarahan yang terjadi pada uterus dan mengalir ke rahim dan keluar melalui vagina. Teman-teman, tadi kan pengertian dari menstruasi. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasinya. Jadi, siklus menstruasi ini adalah proses bulanan yang ditandai dengan serangkaian perubahan pada tubuh dan organ reproduksi wanita. Siklus menstruasi ini memiliki 4 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi, yang kedua adalah fase praovulasi, yang ketiga adalah fase ovulasi, yang keempat adalah fase pasca ovulasi atau luteal. Fase yang pertama adalah fase menstruasi. Fase ini dimulai ketika sel telur yang dikeluarkan ovarium tidak dibuahi, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim. Hormon FSH dan LH dibantu oleh hormon estrogen untuk mematangkan sel telur. Fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari. Yang kedua adalah fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami kenaikan. Kondisi ini dimulai ketika hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari dan melepas zat kimia yang disebut dengan hormon pelepas gonadotropin, GnRH. Hormon ini mendorong kelenjar hipofisis untuk menghasilkan FSH dan LH. Bertugas merangsang indung telur menghasilkan 5-20 kantong kecil yang disebut folikel. Folikel yang matang akan memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim. Fase ini berlangsung sekitar 11-27 hari. Yang ketiga adalah fase ovulasi. Meningkatkan kadar estrogen selama fase folikel atau praovulasi memicu kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon LH. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon FSH dan LH secara mendadak dan tinggi, mengakibatkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16-32 jam setelah hormon FSH dan LH naik. Yang keempat adalah fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum yang akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau termal, yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai meluruh dan terjadi menstruasi selanjutnya.